Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dengan mudah menghindari cahaya pedang Ding Cixin dari kekuatan api, dan dia langsung muncul di sampingnya. Ding Cixin akan menelan pil Zun pembunuh jiwa di tangan kirinya. Kamu ingin mengambilnya sekarang, bukankah menurutmu ini agak terlambat, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengubah tangan kirinya menjadi cakar dan memegang pergelangan tangan Ding Cixin seperti kilat, membuatnya mustahil untuk memasukkan obat ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Tan Yun mengepalkan pedang terbang ungu di tangan kanannya dan tanpa ampun menusuk dadanya. Uci. Pedang tajam menembus jantung Ding Cixin, dan berdarah menusuk dari belakang. Tubuh Ding Cixin menggigil, darah mengalir keluar dari mulutnya, dia menatap Tan Yun yang dekat, matanya rumit, ada keengganan, kesedihan, ketakutan dan keengganan. Ketika 9 roh api Ding Cixin muncul keluar dari kepala, Tan Yun tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kirinya, dan kemudian mendorong keluar dengan telapak tangan, kepulan kekuatan spiritual membombardir 9 dewa api. Tidak. 9 dewa api atribut api hancur dan hancur dalam keputusasaan. Plop. Tan Yun perlahan menarik pedang terbang dari dada Ding Cixin dengan tangan kanannya, dan mayat itu jatuh lemas di genangan darah. Melihat sesepuh ke-6 dan Mai di paviliun, Tan Yun mengangkat kaki kirinya dan dengan kejam menghancurkan pil Zun jiwa membunuh menjadi berkeping-keping. Tindakan ini membuat tetua ke-6 dan Mai merasa panas di wajah tuanya, seolah-olah kaki Tan Yun tidak menginjaknya. Sebaliknya, itu menginjak wajahnya. Bang! Tan Yun menendang tubuh Ding Cixin ratusan kaki dengan satu tendangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, ucap dari Tan Yun. 3 kata pendek, meskipun sangat ringan, seperti panggilan kematian, menghantam hati semua orang. Dasar bajingan yang sombong, aku akan melawanmu, ucap dari Fu Xiong. Dalam kehampaan, Fu Xiong, seorang murid dari divisi jiwa binatang, meraung keras, dan dalam sekejap, 9 roh binatang muncul dari kehampaan di atas kepalanya. Di atas 9 roh binatang, jiwa naga berkepala 9 dengan panjang beberapa ratus meter muncul. Ketika dia keluar, langit melonjak. Jiwa naga berkepala 9 dan roh 9 binatang meraung masuk ke alis Fu Xiong. Segera, kekuatannya melonjak 9 kali, dan nafas kesempurnaan besar dari alam jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, membuat radius dari 1000 kaki kosong, mendaki itu penuh dengan celah-celah ruang yang panjangnya ribuan kaki. Owem. Dengan raungan yang dalam seperti auman naga, Fu Xiong meletakkan tangan kanannya di belakang lehernya, kelima jarinya menembus kulit, dan dia mengeluarkan senjata tulang berdarah yang terbuat dari tulang naga. Tombak tulang tiba-tiba menjadi 10 kaki panjang di tangannya, dan ada auman naga yang tak ada habisnya, mengejutkan dan membuat sebagian besar murid ketakutan. Tan Yun menatap tombal tulang, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak berat, dan berkata, jika saya tidak melihatnya, tombak tulang ini terbuat dari tulang belakang naga bayi tingkat kelima, dan juga 30% dari kekuatan iblis naga disuling menjadi senjata tulang. Lalu, Anda memasukkan senjata tulang ke dalam tubuh Anda dan memberinya makan dengan darah untuk mencapai keadaan di mana jiwa Anda dan senjata tulang terintegrasi. Ayo, Anda bisa mengerahkan 30% kekuatan senjata agung tingkat rendah, tetapi sekarang Anda dapat mengerahkan 60% hingga 80% kekuatan, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, ada ledakan seru di antara 300 murid. Hati semua orang berubah menjadi kekerasan, tidak pernah menyangka bahwa Fu Xiong akan mampu mengerahkan 60 hingga 70% kekuatan senjata tulang terhormat tingkat rendah. Kuek. Fu Xiong menyeringai lagi dan lagi, bersemangat tinggi, dan membenci Tan Yun, kamu memiliki penglihatan, jadi takutlah. Sudah kubilang, kamu memiliki pukulan terkuat untuk membunuh Zhao Wansha sebelumnya, dan kamu tidak bisa bersaing denganku sama sekali. Sekarang berlututlah dan buat 3 kowtow kepadaku, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu,
atau aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu, ucap dari Fu Xiong. Fu Xiong, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Kamu sama seperti mereka, tetapi kamu masih tidak bisa melakukannya, ucap dari Tan Yun. Segera setelah itu, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah terpancar dari tubuh Tan Yun. Apa yang terjadi pada Tan Yun yang mengikutinya membuat lebih dari 3 juta murid, termasuk semua orang di divisi berjasa, berseru. Ya Tuhan, lihat, bakat macam apa Tan Yun, kekuatan angin dan kekuatan guntur, ya. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan hanya bakat terbaik untuk 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah, tetapi juga bakat terbaik untuk angin dan guntur. Luar biasa, bukan karena dia memiliki 5 elemen di bawah premis, tidak mungkin memiliki kekuatan atribut lain, mengapa Tan Yun masih memiliki kekuatan angin dan guntur? Ya Tuhan, semuanya, lihat, kekuatan waktu melonjak di tubuh Tan Yun lagi. Bagaimana mungkin dia memiliki 3 talenta berkualitas tinggi pada saat yang sama? Brengsek, sial, apa aku terpesona? Kekuatan luar angkasa merasuki tubuh Tan Yun lagi. Dia masih roh atribut luar angkasa dengan kualifikasi kelas atas. Ibu ah. Ini lagi, kekuatan kematian muncul di tubuh Tan Yun lagi, dan dia masih roh kematian. Ya Tuhan, gila. Tan Yun sebenarnya memiliki 5 kualitas teratas pada saat yang sama. Ah. Kemampuan Tan Yun terlalu menakutkan, lihat. Dia memiliki kekuatan cahaya di tubuhnya lagi. Sungguh, itu adalah kekuatan cahaya. Ini mengejutkan, bagaimana mungkin dia memiliki 6 jenis bakat berkualitas tinggi. Teriakan kaget dan ngeri dari lebih dari 3 juta murid berlama-lama di telinga. Sister Sen Subing dan Sen Suzhen, dengan wajah anggun mereka yang tiada taraf, mengungkapkan tampilan horor. Selain itu, 9 kepala suku, Yuan Fengjun, dan bahkan ke-9 tetua semuanya tampak ketakutan. Mereka ketakutan dengan bakat Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, tipe pertama, memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama, adalah kualifikasi terbaik. Tipe kedua memiliki atribut ganda angin dan guntur, dan itu juga merupakan kualifikasi terbaik. Tipe ketiga dari memiliki atribut binatang juga merupakan kualifikasi yang luar biasa. Tipe keempat dari memiliki atribut kuno juga merupakan kualifikasi yang luar biasa. Dan 2 dari 4 kualitas tertinggi ini tidak dapat muncul pada satu orang pada saat yang bersamaan. Ini adalah hal yang terkenal di dunia. Selain itu, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, keempat atribut ini tidak dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama dalam kognisi setiap orang. Tapi bagaimana dengan sekarang, selain atribut kuno dan atribut binatang, Tan Yun memiliki 11 atribut lainnya. Adegan gila apa ini? Bakat seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai melawan langit. Apakah dia manusia, atau monster, ucap dari Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Kecakapan Tan Yun sangat menakutkan, jika dia tidak mati hari ini, lelaki tua ini harus memikirkan metode lain, ucap dari Duan Changqiong, kepala jiwa binatang gerbang suci dengan niat membunuh berkobar di matanya yang keruh, bagaimanapun, lelaki tua ini harus menyelesaikan perintah Tuan Istana Zuge, ucap dari Duan Changqiong. Xie, kepala divisi gerbang suci, lelaki tua botak itu, sambil gemetar, tangan kanannya terus mengelus-elus kepalanya yang seperti lampu, hatinya seolah tenggelam ke dasar laut. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, saya akan kehilangan 30 miliar batu roh berkualitas tinggi. Pada saat itu, para leluhur pasti akan mengupas kulit saya, ucap dari Xie. Pada saat yang sama, kepala Gongsun Yang Chun dari gerbang suci Danmai, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan dia panik. Pada saat itu, dia bersumpah dan memberi tahu anggota senior keluarga Jin bahwa Tan Yun akan mati tanpa keraguan, dan anggota senior keluarga Jin hanya mengeluarkan sejumlah besar 30 miliar batu roh berkualitas tinggi. Jika kalah, konsekuensinya adalah risikonya sendiri. Zhu Daosheng,
Kepala jimat gerbang suci di kursi paviliun, tiba-tiba berdiri, dan berseru dengan putus asa, 6 talenta besar dikumpulkan bersama, Tan Yun, apakah kamu manusia, ucap dari Zhu Daosheng. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong, berdiri di langit di lautan awan yang luas, tubuhnya yang kekar bergetar hebat, dan berkata, kejutan, kejutan besar, menantu masa depan dari Master Sekte ini, kamu benar-benar membuat ayah mertuamu tidak bisa percaya, ucap dari Tantai Xuanzong. Om, di samping Tantai Xuanzong, seorang lelaki tua kurus berjubah hijau muncul dari udara tipis di lautan awan yang mengepul. Orang ini adalah ayah Tantai Xuanzong, raja sebelumnya yaitu Antai Yu. Ayah, apakah kamu melihat bakat Tan Yun? Tantai Xuanzong berkata dengan penuh semangat seperti anak kecil. Anak itu tidak pernah tahu bahwa bakatnya sangat luar biasa, ucap dari Tantai Xuanzong. Lihat, aku melihatnya, suara Tantai Yu bergetar sangat keras, menantu cucuku itu benar-benar membuka mata saya, ucap dari Tantai Yu. Setelah itu, Tantai Yu berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Xuanzong, ingat, jika menantu saya kalah dari musuh, bahkan jika kamu melanggar kehendak kakekku, kamu tidak bisa membiarkan menantumu terbunuh. Selama menantuku tidak mati, Huang Fu Shengzongku akan melambung ke langit cepat atau lambat, bahkan melebihi kemuliaan kakekku ketika dia masih hidup, ucap dari Tantai Yu. Tantai Xuanzong mengangguk berat, aku mengerti, ucap dari Tantai Xuanzong. Dan omong-omong, ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan, setelah hari ini, mata-mata kekuatan utama yang mengintai di sekte kami, pasti ada seseorang yang ingin memenangkan Tan Yun seperti ini. Jika Anda tidak dapat memenangkan murid yang menentang surga, Anda pasti akan membunuh Tan Yun, dan jangan biarkan orang seperti dia untuk hidup. Jadi, Anda harus menjaganya secara diam-diam. Sambil memahami kepribadian Tan Yun secara menyeluruh, Anda harus melindungi keselamatannya. Selain itu, bakat Tan Yun pasti akan membuat semua orang suci dan wanita suci di 9 divisi lainnya merasa terancam dalam pemilihan raja berikutnya, dan mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap Tan Yun. Anda harus mengatur semua ini dengan benar, singkatnya, jika Tan Yun benar-benar tertarik oleh orang lain, maka bunuh dia. Jika Tan Yun tidak tergerak oleh tarikan pasukan utama, maka lindungi keselamatannya, ucap dari Tantai Yu. Pada saat ini di platform kehancuran, Fu Xiong ketakutan oleh bakat menantang surga dari Tan Yun. Apakah kamu masih menunggu dia untuk membunuhmu? Cepat bunuh dia untuk kepala ini, ucap dari kepala binatang di atas paviliun meraung ke Fu Xiong. Baik kepala, dengan rambutnya berkibar, memegang tombak tulang ke arah Tan Yun pada tahap kehancuran, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan berteriak keras, pengorbanan darah. Jiwa terbakar, ucap dari Fu Xiong. Segera, jiwa dalam pikiran Fu Xiong mulai terbakar. Saat jiwa terbakar, fitur wajahnya mulai terbakar. Dipelintir seperti hantu, tombak tulang melengkung di tangannya sering bergetar, seolah-olah akan lepas dari kendali kapan saja. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya berderap seperti 10.000 kuda, dan kemudian, setetes demi setetes manik-manik darah dibor dari seluruh tubuh, seperti bintang berwarna darah di langit, mengalir ke tombak tulang di tangannya. Dengan jiwa yang terbakar dan pengorbanan darah dari tombak tulang, tiba-tiba, tombak tulang di tangannya bersenandung dan bergetar, dan mengeluarkan raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Energi perkasa seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi meletus dari tombak tulang, menyebabkan celah ruang yang sangat besar muncul di kehampaan yang luas. Bunuh! Raungan Fu Xiong bergema di langit, tombak tulang di tangannya keluar dari tangannya, dan tiba-tiba berubah menjadi ketinggian ribuan meter di kehampaan, seperti tombak gunung yang menabrak Tan Yun. Dan tombak itu dengan kuat mengunci Tan Yun ribuan kaki di bawah. Tombak tulang seperti gunung meledakkan ruang, dan saat menghantam Tan Yun, tiba-tiba, potongan balok kosong menyebar dan runtuh. Kekuatan satu tembakan mengejutkan dunia, dan kekuatan mengerikan serta kekuatan penghancur terpancar darinya, yang membuat semua murid yang berada di langit 10.000 kaki jauhnya merasa ketakutan. Tombak tulang 1000 kaki yang menembus kehampaan mengunci Tan Yun dengan kuat,
memberi Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Tan Yun juga tidak perlu menghindar. Karena dia akan menggunakannya untuk pertama kalinya, kekuatan supernatural keempat dari seni pedang pembantaian Hongmeng, yaitu Dewa Pembantaian Hongmeng. Seni pedang pembantaian Hongmeng dibagi menjadi 5 elemen, 7 pengetahuan, dan 9 celestial. Kekuatan supernatural tertinggi adalah menggunakan kekuatan 11 atribut untuk memadatkan pedang Hongmeng untuk melakukan Hongmeng membunuh para dewa. Pedang Hongmeng, kumpulkan, ucap dari Tan Yun. Di panggung kehancuran, Tan Yun menghadapi senjata tulang yang seperti gunung yang berasal dari bencana yang menghancurkan dunia. Saat ini, sementara tubuh pedang ungu milik Tan Yun sedikit bergetar, mata Tan Yun memancarkan niat membunuh yang besar, dan dia berteriak, Hongmeng membunuh para dewa, ucap dari Tan Yun. Tombak tulang Qianzhang mengayunkan pedang, ucap dari Fuxiong. Wow, boom, boom. Tiba-tiba, langit tampak menangis, langit tampak bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 kaki meledak dari pedang terbang ungu. Segera setelah itu, pedang kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian, naik ke langit dari pedang terbang ungu, diikuti oleh tombak tulang 1000 zang yang menyerang dengan cahaya pedang Jin Zili. Bang! Boom! Di antara cahaya dan batu api, cahaya pedang kekuatan emas menebas di ujung tombak tulang Qianzhang, dan suara keras yang memekakkan telinga pecah, dan ribuan kaki di udara retak karena getaran. Kekuatan cahaya pedang emas, hilang dari tombak tulang seperti gunung dan runtuh di udara. Tombak tulang seperti gunung itu utuh, tetapi ketika tubuh senjata bergetar, Fuxiong yang berada di kekosongan ribuan kaki di platform kehancuran, jelas mendapat serangan balik, dan tubuhnya terguncang, dan wajahnya langsung pucat. Bang bang, bang, boom. Pada saat ini, 9 suara memekakkan telinga bergema sejauh ribuan mil. Dalam deru kehampaan dan deru angin, pedang Zini dan pedang 900 kaki pedang lainnya menebas senjata tulang satu demi satu. Tombak tulang setinggi 1000 kaki ditembak jatuh, dan badan senjata bergetar 9 kali satu demi satu, setiap kali goncangan itu akan lebih keras. Ah! Fuxiong yang berada di langit, meraung tak terkendali. Dia merasakan 9 suara keras seperti guntur datang dari kepalanya. Segera, darah di tubuhnya berguling, dan 9 darah menyembur keluar. Pada saat ini, dia terhuyung-huyung dan berdiri di udara, wajahnya pucat dan keterlaluan, tetapi dia tiba-tiba tersenyum. Dia melihat tombak tulang Qianzhang, yang terhubung dengan jiwanya sendiri, turun secara vertikal seperti bambu yang patah, dan setelah menghancurkan cahaya pedang, kekuatan 9 atribut, mengikuti tren dan berguling ke bawah menuju puncak gunung Tan Yun di langit rendah. Ada darah di mulut Fuxiong, dan tawa liarnya bergema di langit, Tan Yun, kamu mati. Bagaimana jika kamu memiliki 6 kualitas terbaik, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kematian, kematianmu hari ini, aku tidak bisa menyalahkan orang lain, aku harus menyalahkanmu karena terlalu tajam di hari kerja. Kamu memiliki bakat yang menantang surga, tetapi kamu tidak tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri, dan kamu selalu pamer. Kamu akan mati, ucap dari Fuxiong. Pada saat ini, Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Duan Changqiong dan 9 kepala suku lainnya menghela nafas lega. Di mata mereka dan lebih dari 3 juta murid, Tan Yun akan dihancurkan oleh senjata tulang yang gunung dan tidak meninggalkan tulang yang tersisa. Di perahu roh, ketika Shen Subing, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, dan bahkan semua orang dalam divisi berjasa tampak cemas, Tuoba Yingning tersenyum dan berkata, Kepala, jangan khawatir tentang orang mati, jelas itu bukan saudaraku, dan yang akan mati ini adalah Fuxiong, ucap dari Tuoba Yingning. Saat ini, Tantai Xuanzong yang ingin menyelamatkan Tan Yun di lautan awan yang luas, mendengar kata-kata Tuoba Yingning, dan dia memilih untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kesadaran spiritualnya terkunci di tubuh Tan Yun, dan matanya penuh harapan. Pada saat ini, Tan Yun yang berdiri rendah di langit, mengangkat sudut mulutnya sedikit, niat bertarungnya yang mendominasi keluar dari tubuh Tan Yun, dan teriakan keras bergema melalui awan, Fuxiong,
apakah kamu cukup tertawa, sekarang kamu bisa mati, ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, tubuh Tan Yun dengan keras melonjak ke langit, mengepalkan pedang terbang ungu di kedua tangan, dan mengayunkan pedang ke arah tombak tulang yang bergemuruh. Hei! Dalam sekejap, bayangan pedang ungu halus yang besar memancarkan kekuatan 11 atribut meledak dari pedang terbang ungu, dan menebas ke arah tombak tulang dengan biasa-biasa saja. Bayangan pedang ini persis kekuatan 11 atribut yang dibentuk oleh perpaduan bayangan pedang Hongmeng. Bayangan pedang Hongmeng tampaknya biasa-biasa saja. Ketika ditebas ke arah senjata tulang, kekuatannya terlalu kecil untuk membelah kekosongan. Bahkan, itu berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, yaitu kekuatan Hongmeng. Hanya mengandalkan bayangan pedang, itu ingin membunuh muridku konyol, suara sarkasme dari langit di bagian atas paviliun datang tiba-tiba. Ledakan. Di depan mata semua orang, ketika bayangan pedang Hongmeng menebas ujung tombak, dengan suara keras, sekelompok kekuatan tirani meletus dari bayangan pedang. Di bawah kekuatan tirani, ruang runtuh ke segala arah seperti kilat. Dari kejauhan, kekosongan yang runtuh itu seperti roda raksasa yang hitam pekat seperti tinta yang naik dari langit. Dalam sekejap, kehampaan yang runtuh di atas platform kehancuran membentuk lubang raksasa ruang gelap gulita dengan diameter 3000 kaki. Angin hitam legam seperti tsunami menyembur keluar dari gua raksasa ruang gelap, menyebabkan sebagian besar murid berteriak ngeri. Bang bang bang. Ah! Tidak, suara tragis Fu Xiong datang dari suara benda yang meledak. Ketika semua orang melihat sekeliling, mereka melihat tulang artefak agung tingkat rendah sepanjang 1000 kaki di ruang gelap, di bawah serangan bayangan pedang Hongmeng, terbanting ke dalam kehampaan. Segera, retakan padat menyebar dengan cepat dari ujung tombak ke badan tombak, dan retakan berselang-seling menyebar menjadi semakin lebar. Crackling, crackling. Retakan dalam beberapa nafas memenuhi seluruh tombak tulang, dan segera, tombak tulang dengan panjang 1000 meter retak, berubah menjadi semburan fragmen setebal 50 kaki, dan jatuh ke dalam kehampaan seperti air terjun. Fu Xiong yang berdiri di langit, menonjol keluar dari matanya dalam serangan balik yang kuat, dan 7 lubangnya menyemburkan darah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Bang bang bang. Tan Yun terbalik dalam semburan tulang yang patah. Setelah tubuhnya menghancurkan tulang besar yang patah, dia bergegas ke langit, tubuhnya terbalik di udara, dan kaki kanannya membawa kekosongan yang retak, kepala Fu Xiong yang jatuh ditarik. Bang! Kabut darah memenuhi udara, tengkoraknya hancur, kepala Fu Xiong meledak, dan jiwanya dimusnahkan sebelum bisa lepas dari pikirannya. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, tubuh tanpa kepala Fu Xiong jatuh ke tahap kehancuran. Kakak laki-laki perkasa. Kakak laki-laki perkasa. Lebih dari 300 murid dari divisi berjasa, setelah pulih dari keterkejutan, berteriak kegirangan dan gembira. Selain itu, semua murid 9 divisi di bawah kesempurnaan agung alam jiwa ilahi memandang Tan Yun yang berdiri di langit, dan mata mereka tidak bisa menahan rasa takut yang mendalam. Di antara ratusan ribu murid 9 divisi yang berada di kesempurnaan agung alam jiwa ilahi, kebanyakan dari mereka memandang Tan Yun, dan mata mereka menafsirkan apa artinya takut. Ada 127 putra suci dan 68 putri suci di 9 divisi, semuanya adalah putra kesayangan surga dan putra-putri surgawi. Apakah mereka yang berada di alam spiritual, atau mereka yang berada di alam jiwa suci? Meskipun mereka sombong bahwa mereka dapat membunuh Tan Yun tanpa usaha apapun, tetapi masih ada ketakutan di mata mereka. Ketakutan ini berasal dari kemampuan tantangan lompatan katak Tan Yun yang tak tertandingi, tetapi juga dari 6 kualitas terbaik yang tidak dapat dibandingkan dengan Tan Yun. Pada saat ini, sebagian besar orang suci dan gadis suci melihat Tan Yun sebagai batu sandungan dalam perjalanan mereka untuk menjadi raja berikutnya. Konspirasi tak berujung mulai muncul di hati sebagian besar orang suci dan gadis suci, tetapi sangat sedikit yang menatap mata Tan Yun menunjukkan kekaguman dan kerumitan. Dari 9 divisi, ribuan diaken dan lebih dari 400 penatua, hingga kepala 9 gerbang suci, serta Jun Yuan Feng, wajahnya sama jeleknya.
Sebelum Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, 5 murid yang dipilih dari para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan yang kuat, sekarang masih ada murid Kang Ling, murid jimat Shen Lang, dan murid formasi Luo Chaiyun. Ketiganya memandang Tan Yun, yang berdiri di udara, mereka panik, dan setetes keringat seukuran kacang menetes dari dahinya. Mereka dapat melihat dari adegan bayangan pedang Tan Yun dari Hong Meng, menghancurkan senjata tulang, Sub Zun tingkat rendah, memikirkan jika mereka sendiri di bawah pedang itu, mereka akan mati. Selanjutnya, ucap dari Tan Yun berdiri di udara dengan pedang di tangan, angin kencang mengacak-acak rambutnya, tetapi tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya. Begitu kata-kata itu jatuh, Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun mundur selangkah tanpa sadar. Adegan ini membuat semua orang yang bertaruh panik. Anda harus tahu bahwa semua orang bertaruh pada kebangkrutan. Semua orang telah menggantungkan semua harapan pada mereka bertiga. Jika mereka bertiga kalah dari Tan Yun, kekayaan yang mereka punya hasil bekerja keras selama bertahun-tahun akan sia-sia. Junior kakak Kang, ayo, kamu harus membunuh Tan Yun. Kakak Kang, kamu akan membunuh Tan Yun, kalau tidak, saudara-saudara akan menjadi miskin. Kakak Shen, kamu harus berani. Sister Luo, dia adalah seorang jenius melawan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi, Anda harus percaya bahwa Anda dapat membunuh Tan Yun. Para murid terus memberi Kang Ling, Shen Lang, ketiga Luo Chaiyun bersorak dan berteriak. Ketiganya saling memandang, dan tidak ada yang mau memimpin melawan Tan Yun. Mereka tahu betul bahwa hanya dengan membiarkan pihak lain dan Tan Yun bertarung dengan tegas untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung pada akhirnya. Ketika mereka bertiga ragu-ragu, mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan suara alam terdengar, kalian bertiga jangan melakukannya, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar ini, ketiganya dan semua orang tidak tahu mengapa. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Qingcheng. Feng Qingcheng memandang 4 kepala suku Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, dan berkata tanpa ragu, situasi saat ini sangat jelas, hanya ada satu cara bagi kita untuk menang, para murid penegak hukum, gunakan pertempuran roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya biarkan Kang Ling, Shen Lang, Luo Chaiyun mengambil tindakan, sebagai tambahan, ucap dari Feng Qingcheng. Mendengar kata-kata itu, keempat pemimpin dan Yuan Feng semuanya mengangguk setuju. Tanpa saran Feng Qingcheng yang licik, mereka akan melakukan hal yang sama. Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao dan orang-orang lain divisi berjasa, wajah mereka menjadi pucat setelah mendengar ini, berurusan dengan Tan Yun dengan cara ini membuat mereka sangat khawatir. Tan Yun melihat ekspresi Shen Subing dan yang lainnya di matanya, dan memberikan senyum meyakinkan pada semua orang. Tan Yun juga selalu percaya bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, perhitungan apapun oleh musuh akan cukup sia-sia. Kemudian, Duan Changqiong, dan Yuan Fengjun, agar tidak memberi Tan Yun terlalu banyak waktu untuk memulihkan kekuatannya, segera memerintahkan murid penegak hukum untuk membentuk 6 tim dalam kekosongan. Tim pertama, 168 murid penegak hukum. Tim kedua, 200 murid Danmai dan 105 pelayan. Tim ketiga, 59 pelayan artefak dan 186 murid artefak. Tim keempat, 109 murid jimat dan 217 pelayan. Tim kelima, 300 murid formasi dan 263 pelayan. Tim keenam, 146 murid divisi jiwa binatang dan 86 pelayan. Pada saat ini, murid penegak hukum, murid 5 divisi, dan para pelayan memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa gemetar, matanya ketakutan, menyesali bahwa dia telah memprovokasi Tan Yun setahun yang lalu, dan dia memiliki pertempuran hidup dan mati dengan Tan Yun. Beberapa wajah pucat, dan penuh keengganan untuk berpisah dengan anggota keluarga mereka dan keterikatan pada segala sesuatu di dunia. Di sisi lain, sebelumnya, divisi 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, dan jiwa suci terputus lengan mereka dan berlutut ke ratusan murid dan pelayan Tan Yun.
Kebahagiaan terbesar. Murid artefak Kang Ling, murid jimat Shen Lang, dan murid formasi Luo Chaiyun, saat ini, berdiri di udara di belakang 6 barisan tim. Mereka bertiga menghela nafas lega. Mereka percaya, bahkan jika Tan Yun bisa membunuh murid lain dan murid penegak hukum, kekuatannya akan habis saat itu, dan akan mudah untuk membunuh Tan Yun sendiri. Pada saat ini, Yuan Fengjun memandang 5 kepala termasuk Feng Qingcheng, dan berkata, karena lelaki tua ini membuat taruhan paling sedikit, izinkan saya memulai murid penegak hukum terlebih dahulu, ucap dari Yuan Fengjun. Baiklah, ucap dari Feng Qingcheng sedikit mengangguk. Yuan Fengjun melihat 6 baris tim dalam kekosongan, dan berkata selanjutnya, murid penegak hukum dan murid Wumai akan bergiliran melawan Tan Yun. Sekarang tetua penegak hukum ini telah mengumumkan itu, pertempuran yang menentukan akan berlanjut, ucap dari Yuan Feng. Salah satu dari 168 murid penegak hukum yang dipimpin oleh murid ke-8 dari alam jiwa memiliki kaki gemetar dan menolak untuk melawan Tan Yun. Jangan mempermalukan faksi penegak hukum kami, apa yang masih kamu lakukan? Pergi ke kepala penegak hukum ini, ucap dari Yuan Feng. Suara Yuan Feng seperti bel. Baik murid patuh, para murid itu berteriak, Tan Yun, aku merancang para leluhur, dan aku bertarung denganmu, ucap dari para murid penegak hukum. Wosh! Wosh! Murid itu memegang pedang terbang dan bergegas menuju Tan Yun sambil mengutuk. Hari ini, aku telah memberi kalian kesempatan untuk meminta maaf dan menyelamatkan hidup kalian. Karena kalian tidak menghargainya, maka aku akan membunuh kalian, ucap dari Tan Yun. Sebuah suara acuh tak acuh tertinggal di telinga semua orang, dan segera, Tan Yun menghilang dari langit platform kehancuran. Detik berikutnya, bayangan Qian menyapu murid penegak hukum dan berubah menjadi Tan Yun dengan jubah hijau, berdiri di udara dengan pedang. Murid penegak hukum membeku dalam kehampaan, masih mempertahankan postur memegang pedang, dan lingkaran darah muncul di lehernya. Kemudian, darah menyembur dari pola darah, kepala terlepas dari leher yang patah, dan mayat tanpa kepala jatuh ke platform kehancuran. Begitu 8 roh emas metalik keluar dari tubuh, mereka diledakkan oleh telapak tangan Tan Yun. Tindakan membunuh dengan satu pukulan, Tan Yun membuat para murid yang akan bertarung dengan Tan Yun selanjutnya ketakutan. Mereka akhirnya menemukan bahwa orang-orang di tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi, tanpa kemampuan untuk melompat untuk menantang kekuatan mereka, hanya dapat dibantai oleh Tan Yun. Murid dan Mai saya tidak memiliki pengecut, apa yang masih Anda lakukan? Untuk ketua ini, coba segala cara untuk menguras kekuatan Tan Yun. Ucap dari Gongsun Yang Chun di paviliun berkata tanpa ragu. Baik murid patuh, tim kedua dan Mai, dipimpin oleh seorang murid dari alam jiwa ilahi tingkat ke-9, menembakkan cahaya pedang seperti guntur dengan kekuatan guntur, dan menebas Tan Yun dengan agresif, kamu bajingan, aku bertarung denganmu, ucap dari murid itu. Menghadapi pelecehan, Tan Yun tidak mengkritik, ekspresinya tenang dan menakutkan, dan kemudian dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti 3 Tan Yun, muncul hampir bersamaan di antara para murid dan Mai, masing-masing mengayunkan pedang dari kiri, kanan dan belakang. Uci, uci, uci. Satu pedang memotong lengan kanan murid dan Mai yang memegang pisau, satu pedang memotong pinggang pria itu, dan pedang terakhir memotong kepala pria itu. Darah dan mayat itu bercampur menjadi satu dan tumpah ke dalam kehampaan. Tidak, setelah 9 dewa guntur muncul dari kepala yang jatuh, Tan Yun menjentikkan lengan kirinya, dan segera, murid itu jatuh setelah kematiannya pedang terbang di tengah, dengan suara napas, memenggal 9 dewa guntur. Bunuh, pada saat ini, murid divisi jimat tingkat 8 dari ranah jiwa ilahi terbang menuju Tan Yun di udara, melambaikan tangan kanannya, dan seketika, atribut api dari sub peringkat terbaik, yaitu jimat laut api yang mengerikan, ditembak dari Manset. Itu meledak setelah keluar. Segera, itu berubah menjadi lautan api hijau gelap dengan radius ribuan meter, dengan kehampaan bengkok, menelan Tan Yun. Jimat saya adalah sub-rank terbaik, Tan Yun, kamu sudah mati, ahahaha, ucap dari murid jimat itu.
Suara kegembiraan murid itu berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yunlah yang melintas dari lautan api yang mengerikan tanpa cedera, dan meraih leher murid itu dengan satu tangan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.